Halo, assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi di channel aku di Demimo. Nah, di video kali ini aku mau sharing lagi mengenai asam lambung yang aku derita ya guys. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu. Di sini aku bukan tenaga kesehatan, bukan dokter, bukan perawat. Jadi sorry banget kalau misalkan tanya obatnya apa. Sorry banget aku nggak bisa jawab karena aku adalah penderita asam lambung gitu guys. Langsung aja ya, ini video nggak aku edit, jadi aku langsung upload aja. Sorry kalau misalkan ada sesuatu yang mendistraksi. Lagi batuk. Oke, langsung aja ya guys. Kemarin itu sempat ada netizen atau subscriber aku yang tanya untuk asam lambung. Maksudnya kapan sih Kak bahas asam lambung lagi? Oke, ini aku bahas lagi tentang sensasi asam lambung aku yang naik dan ini berbeda banget nggak yang aku rasakan sebelum-sebelumnya, yang dulu-dulu, yang tahun-tahun lalu itu kan sakitnya lebih ke perut ya. Nah, ini aku sekalian juga mau sharing pengalaman aku setelah konsul dokter terutama ya. Siapa tahu teman-teman juga merasakan apa yang aku rasakan ya. Langsung aja. Jadi pertama itu asam lambungku yang dulu tahun-tahun yang lalu itu lebih ke area perut ya. Perut itu rasanya perih, nggak enak, terus kayak mules-mules, mual dan pokoknya di area perut ya kurang enak gitu. Nah makin ke sini nih tahun 2021, 2022 itu sensasinya beda guys. Nah, jadi ini aku catat ya beberapa sensasi uh, karena asam lambung ini. Jadi mungkin istilah kedokterannya banyak ya, ada GERD, ada dispepsia dan macam-macam lah, pokoknya gastritis atau apa itu yang lebih tahu adalah dokter. Jadi teman-teman langsung aja konsul ke dokter. Jadi gini guys, awalnya aku tuh udah sering cerita kalau aku sering radang tenggorokan, ya. Tahun-tahun kemarin, tahun 2021, 2022 itu sering banget kena radang tenggorokan. Aku jadi heran banget sampai aku akhirnya ke dokter umum dulu nih. Dikasih lah itu antibiotik dan obat radang tenggorok. Oke. Kemudian aku minum sampai eh, seminggu kok radang tenggorokanku nggak membaik ya, aneh gitu loh. Pas swab juga negatif, hasil hasil lab juga oke gitu kan. Kok aneh. Setelah itu aku ganti dokter lagi, kemudian konsul lagi ke dokter umum, dikasih antibiotik yang lebih bagus daripada obat antibiotik yang aku minum ya, yang kemarin itu. Setelah itu aku nih minum antibiotik yang dosis yang agak tinggi ya, kok perasaan tidak makin membaik ya. Jadi aku nggak tahu sebetulnya kenapa kok malah ada sensasi rasa yang makin panas di tenggorokan aku. Jadi kayak panas dalam dan rasanya tuh kayak kebakar gitu loh guys. Itu nggak enak banget. Aku jadi sampai stres ya. Makin stres, kepikiran apalagi pandemi kemarin kira COVID apa-apa. Padahal aku bolak-balik swab dan alhamdulillah negatif. Cuma kok rasanya sakit di tenggorokan aku ini nggak kelar-kelar. Padahal udah 2 minggu. Kalau flu apa-apa itu biasanya kan kalau radang, kalau yang aku alami ya, itu cuman 3 sampai 4 hari radang setelah itu batuk. Nah, ini tuh radang 2 minggu tanpa batuk. Kayak gitu. Udah minum obat radang, obat metil itu, kemudian dikasih obat antibiotik, ini lagi ditambah diganti dosis yang lebih tinggi, dan ternyata radang tenggorokanku tidak membaik. Aku tidak menyalahkan dokternya, mungkin karena ada yang something wrong di badan aku gitu kan. Terus sensasinya apa aja sih yang aku rasakan waktu itu? Nah, sensasinya itu guys, eh, pokoknya tenggorokan tuh rasanya nggak enak banget, terus badan tuh rasanya kayak demam. Sensasinya ya kayak demam, tapi kalau kita ukur pakai termometer, suhu tubuh itu normal aja. Cuman rasanya nggak enak aja, kayak panas dalam nggak enak gitu loh, kayak eh, radang dan buat nelen juga nggak enak. Setelah itu aku konsul nih lewat telemedicine ke spesialis penyakit dalam. Aku cerita, dok, ini aku udah 2 minggu nih, udah dikasih antibiotik macam-macam, udah dua antibiotik ya, ganti dari yang pertama dan yang kedua dengan dosis yang lebih tinggi, kemudian dikasih obat radang, kemudian si dokter spesialis penyakit dalam ini menyampaikan ke aku,
ternyata coba deh ibu minum obat lambung. Nah, dari situ aku tuh jadi kayak, hah, kok bisa sih radang tenggorokan kok dikasih obat lambung? Ngono. Emang bisa ya dok? Aku waktu itu nggak percaya. Masa sih aku kayak gitu? Padahal aku sudah minum kayak adem sari, minum madu dan lain sebagainya. Pokoknya semua obat-obatan, lohanku lah apa itu sudah aku minum. Tapi malah makin nggak enak di tenggorokanku masih panas dalam dan nggak nyaman. Kemudian aku disuruh minum obat lambung, guys. Terus obat radangnya di stop, obat antibiotiknya alhamdulillah sudah habis ya waktu itu. Jadi aku minum lagi. Kemudian eh, aku minum tuh obat lambung yang diresepkan oleh dokter. Setelah itu, selang 2 hari, guys, radang tenggorokan dan rasa panas dalam itu mereda dan sembuh, alhamdulillah. Nah, teman-teman nih di sini yang juga merasakan ya, mungkin sering panas dalam, terus nggak enak di bagian tenggorokan kayak radang tenggorokan, tapi bukan flu kayak gitu. Nah, bisa banget ya dicurigai ke arah asam lambung yang naik ke atas. Aku kira itu GERD. Kemudian aku konsul lagi ke dokter THT, spesialis THT, itu dikatakan LPR, salah satu gejala LPR. Nah, LPR itu kayak apa ya? Pokoknya asam lambung yang naik ke laring gitu ya, ke bagian sini. Kalian bisa search aja di Google. Jadi ternyata itu gejala dari LPR. Sebentar. Nah, aku makin bingung kan, ini apa sih kok tiba-tiba ada istilah LPR. Saya kira itu cuma GERD biasa. Ternyata kalau GERD itu lebih ke ulu hati, sesek kayak gitu. Sedangkan ini tuh lebih ke arah panas dalam, dan nggak enak, radang tenggorokan yang dikarenakan oleh asam lambung yang naik ke laring. Dan di situ aku langsung dikasih beberapa tips oleh dokter spesialis THT. Selain minum obat lambung, juga harus benar-benar mengatur pola makan plus pola pola hidup ya, pola tidurnya juga. Jadi apa yang bisa aku share di sini buat teman-teman yang juga menderita LPR atau asam lambung yang naik sampai ke tenggorokan, sampai perih, nggak enak dan rasa panas dalam, itu kalian harus jaga pola tidur, tidak boleh stres pasti, tidak boleh begadang, terus jangan sampai telat makan. Kalau bisa itu kata dokternya setiap 4 jam sekali harus keisi walaupun dikit-dikit ya, nggak boleh langsung banyak makannya tuh harus ya, mungkin kalau aku sekarang 3 sampai 4 sendok itu berkali-kali sampai 5 kali sehari kayak gitu. Kemudian hindari makanan-makanan pemicu asam lambung naik. Ini mungkin klasik ya, cuma harus digaris bawahi bahwa kita tuh ternyata perlu hati-hati dengan makanan yang bersantan, makanan yang berminyak, makanan yang pedas itu juga nggak boleh, coklat, kopi, terus susu, habis itu yang asam-asam itu nggak boleh dulu. Aku gitu, jadi nggak dilarang. Dan yang terpenting adalah dilarang rebahan setelah makan. Nah, ini adalah kesalahanku dan kelemahanku karena aku biasanya habis makan tuh ngantuk kalau malam-malam, dan aku makan tuh kadang jam 9 malam atau setengah 10 malam. Nah, itu yang sangat bisa menyebabkan asam lambung itu naik ke laring dan bikin tenggorokan jadi teriritasi. Akhirnya aku disaranin untuk itu tadi, sebelum makan malam kalau bisa di jarak 2 sampai 3 jam sebelum tidur ya. Itu sangat penting karena ngefek banget. Kalau misalkan aku kadang pernah nakal gitu ya, makan jam 8 malam, nggak sampai setengah jam udah ketiduran, udah rebahan walaupun bantal aku udah tinggiin, tapi tetap aja besoknya itu kemudian panas dalam lagi, aku tiba-tiba panas dalam. Nah, karena aku udah tahu nih, oh ternyata ini dari lambung nih. Kemudian aku minum obat lambung, alhamdulillah tanpa obat radang atau obat tenggorokan, obat flu seperti itu sudah sembuh dan reda. Jadi buat teman-teman yang punya sensasi seperti yang aku rasakan di bagian tenggorokan, jadi harus berhati-hati, harus menjaga makanan, menjaga pola tidur, menjaga pola hidup, dan jangan sampai banyak pikiran. Ya walaupun susah ya itu ya, menurut aku tuh paling susah itu adalah manajemen pikiran sih.
Yang penting adalah tidak boleh langsung rebahan setelah makan. Seperti itu guys ya. Mungkin itu aja sharingku mengenai asam lambung atau sensasi asam lambung yang naik ke laring ya atau ke bagian tenggorokan. Ini mungkin agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Ya untuk sharing aja semoga bermanfaat buat teman-teman dan semoga teman-teman yang di sana yang menderita asam lambung yang sampai naik, entah GERD, entah gastritis, entah dispepsia, atau entah LPR ini, semoga saya doakan cepat sembuh dan jangan lupa untuk selalu kontrol ke dokter ya, soalnya nggak bisa diobatin sendiri guys, karena sensasi dari asam lambung yang bermasalah atau naik itu bisa kemana-mana ya, nggak cuma ada di tenggorokan, bisa sesek sensasinya atau mungkin punggung kerasa ditusuk atau mual, nggak enak, macam-macam lah pokoknya. Itu yang paling tahu adalah dokter-dokter yang memahami gitu ya. Eh, karena mereka kan pasti sudah pengalaman, sudah ahlinya gitu. Jadi jangan diobatin sendiri kayak aku kemarin kan minum adem sari yang maksudnya minum-minum obat-obat yang untuk radang tenggorokan flu, ternyata salah ya. Ternyata eh, itu disebabkan oleh asam lambung. Seperti itu, guys. Semoga bermanfaat ya. Semoga cepat sembuh buat teman-teman. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, segitu dulu video aku. Thank you so much untuk yang sudah nonton. Jangan lupa kalian subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.